yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, dan seluruh para jamaah yang hadir dalam majelis ini yang saya cintai juga banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama serta harus selalu kita utamakan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan dan Islamnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat insyaallah barokah ini. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, kepada seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kuda ke zaman Toyota, dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu untuk dapat menyampaikan sedikit ilmu kepada kalian semua pada acara Tablik Akbar ini. Di sini coba sebelumnya saya akan menanyakan dulu kepada adik-adik. Di sini ada adik semua. Yang di depan ya. Coba sebelumnya pernah menghafal Quran? Pernah ya, pasti ada yang pernah ngapalin Quran. Yaitu juz ammah khususnya ya. Juz ammah itu yang di juz 30. Nah, juz ammah berarti dari An-Naba ya biasanya. Tapi ada juga mungkin yang dari Anas atau dari sana. Yang namanya menghafal, terus ada kan istilahnya menjadi hafiz atau hafizoh. Nah, dari kata hafiz itu berarti artinya menjaga. Berarti bukan hanya setelah menghafal ya sudah seperti itu aja, bukan. Karena yang namanya hafiz atau hafizoh yang berasal dari kata hafazoh itu artinya menjaga. Berarti artinya setelah hafal, setelah diamalkan harus dijaga. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang gimana sih cara saya untuk bisa konsisten dalam menghafalnya. Nah, pertama, dulu saya sebelum sekarang menginjak pada mahasiswa, waktu saya di pondok dahulu, saya ikut program tahfiz. Nah, di situ alhamdulillah saya dapat beberapa juz menghafal. Dan memang yang namanya menghafal Quran itu pasti beda-beda setiap orangnya. Mungkin ada yang seperti ini, ada yang seperti itu kan. Dan memang kemampuan setiap orang juga pasti beda-beda. Nah, di sini saya akan menceritakan dulu gimana saya ketika menghafal Al-Quran tersebut. Kalau di sana kan karena emang program, jadi otomatis ada jadwalnya. Misalkan setelah Isya dan setelah subuh. Di sana jadwalnya seperti itu. Dan yang paling bikin saya fokus, yang paling saya membuat saya lebih fokus menghafal itu ketika subuh-subuhnya. Gini aja misalkan kalau ada di rumah subuh-subuh bangun tidur, gimana? Kalian ada nggak mikirin apa dulu gitu? Gimana? Belum kan? Masih jernih, masih kayak bangun tidur, masih fresh. Walaupun emang ngantuk, tapi kan kita pikirannya belum ada yang lain gitu, masih pagi-pagi gitu, masih mau mikirin apa. Apalagi kan lebih cepat daya ingat tuh ketika kita masih kecil atau masih muda lah.
lebih cepat menghafalnya, banyaknya seperti itu. Nah, di situ waktu subuh berarti diambilnya. Ketika waktu subuh saya lebih fokus, beda sama yang habis isya. Habis isya malah banyak bercandanya sama temen-temen, malah menghafalnya kurang. Nah, pertama berarti di waktu subuh ya, cara saya bisa konsisten. Yang kedua itu caranya ini dengan sama dia punya partner lah intinya. Jadi kayak ada temen yang kalau kita misalkan tolong dong tesin anak sampai mana, sampai sini. Nah, ada teman partner yang bisa membawa bersama-sama gitu, berjuang bersama untuk menghafal Quran. Itu yang kedua. Berarti harus ada teman yang dijadikan partner ya, jadikan partner. Terus yang ketiga sebenarnya sistem ini umum ya. Pertama kalau ngafalin kita pasti dibaca dulu kan ayatnya. Nah, kalau misalkan umumnya itu 3-7 kali kita baca dulu. Kalau kata guru saya di sana waktu itu 3-7 kali dibaca dulu. Tapi saya coba pakai sistem saya sendiri, yaitu baru dibaca sekali udah nyobain tutup mata, dan ternyata hasilnya pasti ada bolong-bolongnya yang belum hafal. Nah, setelah itu kan kalau misalkan bolong-bolong gitu, saya coba lagi baca pakai. Nah, ini baru saya 3 kali coba baca. 3 kali dibacain, 3 kali, alhamdulillah. Setelah itu saya tutup mata dan bisa hafal 1 ayat. Nah, habis gitu, itu kan yang ketiga. Dibaca dahulu 3-7 kali, lalu dihafal, ditutup mata tanpa melihat. Yang keempat itu saya pakai cara tempatnya tuh beda-beda kan kalau misalkan ngapalin. Nah, waktu saya di sekolah itu tempatnya di masjid, otomatis kan soalnya emang biar luas juga gitu di sana tuh. Kalau misalkan di masjid kan ini karena pasti bergrup kan, ada kelompoknya. Nah, otomatis pasti banyak orang. Tapi alhamdulillah saya tipenya bukan yang kayak harus sendiri ngafalin, kayak harus kalau dengar orang lain nggak fokus, itu saya tidak apa-apa, malah itu menjadi motivasi saya. Kalau misalkan saya lihat orang lain, ternyata orang lain itu udah bisa cepet hafalnya, terus bisa udah sampai sini hafalannya, saya juga jadi ikutan. Tuh orang lain juga bisa, kok saya enggak. Nah, jadi saya mau di tempat ramai, mau di tempat sepi, insya Allah saya bisa. Nah, pasti ada juga beda-beda kan, pasti ada yang saya mah tipenya bisanya di tempat yang sepi atau di mana gitu kan. Nah, pasti beda-beda. Nah, yang keempat ya tadi ya. Sekarang yang kelima itu adalah disetorkan kepada pembimbing atau enggak ada gitu pembimbing kitanya gitu buat nyetorin hafalannya. Soalnya biar kita tahu potensi, terus ditarget juga jangan lupa. Jadi pas hafalan itu udah ditarget sayanya nih, udah sampai segini. Dan yang terakhir cara saya itu adalah di murojaah. Dan emang kalau di murojaah ini tuh berat, itu bagi saya ya. Dan emang murojaah itu adalah yang paling penting dalam hafalan Quran. Karena kalau tidak di murojaah, gimana kita bisa menjaga hafalan, gimana kita menjadi hafiz itunya, karena harus sekali di murojaah. Jadi tadi kan kita udah nih dari misalkan waktunya subuh, bacanya diulang-ulang, terus tempat, semuanya itu kita bisa konsisten kalau kita satu fokus. Ingat itu ya, fokus sama yang terakhir ini loh, murojaah. Nah, jadi sekian itulah ya cara-cara saya ketika menghafal Quran dulu, dan semoga ini menjadi pelajaran buat kalian dan motivasi kalian. Buat para ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa coba terapin apa yang saya lakukan, khususnya kepada adik-adik juga ya, harus bisa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
undur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.